Bunda, saya Rizky Dayana dari kelas 3A Prodi Genetika Kimia. Baiklah Bunda, di sini saya akan melakukan tindakan KBI, KBE, dan KA. Sebelumnya persiapan ruangan dalam keadaan tertutup dengan pencahayaan cukup. Kemudian persiapan peralatan. Di sini ada kom berisi handphone, kemudian berisi obat, kemudian ada kasa sublimat, antiseptik, beko, dan bak klorin berisi larutan klorin. Kemudian ada peralatan APD, kemudian infusen yang sudah diisi dengan oksitosin. Kemudian persiapan petugas mengetahui persiapan pasien menyetujui tindakan tersebut. Baiklah Ibu, mungkin selama saya melakukan tindakan ini mungkin Ibu merasa tidak nyaman karena tangan saya akan masuk ke dalam rahim Ibu. Nanti akan terasa nyeri, tapi saya harap kerjasamanya Ibu. Kemudian persiapan petugas mencuci tangan dengan teknik 7 langkah. Kemudian memakai peralatan APD. Kemudian cek memang benar-benar keluar darah dari arteria uteri. Kemudian lanjut ke langkah KBI. Pastikan kandung kemih kosong, bila perlu lakukan kateter. Periksa kandung kemih Ibu kosong, tidak perlu dilakukan kateterisasi. Pastikan infus terpasang dan tetesan cairan infus yang berisi oksitosin berjalan dengan baik dan ergometrin sudah diberikan secara IM. Infus sudah terpasang, sudah berisi oksitosin dan obat. Ergometrin telah diberikan. Ergometrin sudah dilakukan. Kemudian pastikan tidak terdapat darah mengumpal dalam vagina dan uterus. Pastikan tidak ada darah yang menggumpal. Jika tidak berkurang, berikan obat anti kejang dengan Levepam 0,5 dosis kedua. Kemudian mencuci tangan dalam larutan klorin dan bila perlu lepas atau ganti sarung tangan. Setelah itu rendam sarung tangan di dalam, cuci di dalam larutan klorin. Kemudian keringkan dengan handuk bersih. Kemudian memakai sarung tangan panjang pada tangan kanan. Memakai sarung tangan panjang pada tangan kanan. Selanjutnya, penolong berdiri sebelah kanan ibu, sejajar depan pulpa. Basahi tangan dengan larutan antiseptik. Kemudian masukkan tangan secara obstetrik melalui introitus ke dalam lubang vagina. Masukkan tangan perlahan, diikuti jari telunjuk, kemudian diikuti jari. Kemudian setelah di dalam, kepal tangan, satu tangan kiri menahan di bawah fundus. Kemudian letakkan telapak tangan luar pada dinding perut dan upayakan untuk mencakup bagian belakang korpus uterus sebanyak mungkin. Lakukan kompresi uterus dengan jalan mendekatkan telapak tangan luar dengan kepalan tangan dalam pada fornix anterior. Bila pendarahan berhenti, pertahankan posisi ini hingga kontraksi uterus membaik. Kemudian lanjutkan langkah berikut. Bila pendarahan belum berhenti, lanjutkan ke tindakan kompresi binual eksternal. Karena pendarahan belum berhenti, maka dilanjutkan dengan KBE. 3. Mencuci tangan ke dalam larutan klorin. Bila perlu ganti sarung tangan.
Selanjutnya, kompresi bimanual eksternal. Pastikan tidak terdapat darah menggumpal dalam vagina dan mulut rahim. Pastikan tidak ada darah yang menggumpal di mulut rahim. Kemudian mencuci tangan dalam larutan klorin dan keringkan dengan handuk. Kemudian penolong menghadap sisi kanan ibu sejajar dengan abdomen. Atur posisi ibu sehingga ibu berada pada ketinggian yang sama terhadap pinggul penolong. Kemudian tekan ujung jari telunjuk, tengah dan manis, satu tangan di antara simfisis dan umbilikus. Tekan satu tangan di antara simfisis dan umbilikus. Kemudian satu tangan berada di fundus uteri. Kemudian letakkan sejauh mungkin telapak lain di korpus uteri bagian belakang dan dorong uterus ke arah korpus uteri bagian depan. Geser perlahan-lahan ujung ketiga jari manis ke arah fundus. Kemudian lakukan kompresi korpus uteri dengan jalan menekan dinding belakang dan dinding depan uterus dengan telapak tangan kiri dan kanan. Kemudian perhatikan pendarahan pada vagina. Bila pendarahan berhenti, pertahankan posisi tersebut 2-5 menit hingga uterus dapat berkontraksi dengan baik. Bila pendarahan belum berhenti, lanjutkan ke langkah berikut. Karena pendarahan belum juga berhenti, maka dilanjutkan dengan tindakan KAA. Selanjutnya, kompresi aorta abdominalis. Baringkan ibu di atas ranjang posisi telentang. Penolong menghadap sisi kanan pasien. Atur posisi penolong sehingga ibu berada pada ketinggian yang sama terhadap penolong. Tungkai diletakkan pada dasar yang rata dengan sedikit fleksi pada artikulasio coxae. Kemudian raba pulsasi arteri pulmonalis dengan jalan meletakkan ujung jari telunjuk dan tengah sejajar dengan simfisis. Setelah pulsasi dikenali, jangan pindahkan kedua ujung jari. Kemudian kepalkan tangan kiri dan letakkan bagian punggung jari telunjuk tengah manis dan kelingking pada umbilikus ke arah kolumna vertebralis. Letakkan tangan di atas umbilikus sejajar atau pusat, tekan sampai ke dinding. Dorong kepalan tangan kanan mengenai bagian yang keras di bagian tengah pada pulsasi arteri femoralis berkurang atau berhenti. Jika pendarahan berhenti, pertahankan posisi dan lakukan massage uterus oleh asisten hingga uterus berkontraksi baik. Bila pendarahan belum berhenti, lanjutkan dengan tindakan rujukan. Jika dilakukan tindakan KA, pendarahan sudah berhenti, maka dilakukan mesase uterus. Kemudian jika pendarahan tetap, maka dilakukan rujukan dengan pemantauan lebih lanjut. Kemudian bereskan alat, rendam sarung tangan di dalam larutan klorin. Baiklah Bunda, itulah tindakan kompresi bimanual aorta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.